Di sini saya akan menerangkan geografi, itu bab 2, memahami bencana. Apa yang dimaksud bencana? Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan atau penghidupan masyarakat. Mengapa bisa terjadi bencana? Karena disebabkan oleh faktor alam dan non-faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia dan lain-lain. Jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh faktor manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Ini karakteristik bencana. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi, pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Yang kedua ada tsunami. Tsunami adalah gelombang yang terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut diakibatkan gempa, letusan gunung Merapi, dan tanah longsor. Yang ketiga ada letusan gunung Merapi. Letusan gunung Merapi adalah aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Yang keempat ada tanah longsor. Tanah longsor salah satu jenis gerakan massa tanah atau bantuan menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Yang kelima ada banjir. Banjir adalah di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Yang keenam ada kekeringan. Kekeringan adalah hubungan antara kesediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kehidupan hidup, kebutuhan hidup, pertanian, ekonomi, maupun lingkungan. Yang ketujuh ada angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam. Yang kedelapan adalah gelombang pasang. Gelombang pasang adalah air laut yang melebihi batas normal yang dapat menimbulkan bahaya. Yang terakhir ada kebakaran. Kebakaran adalah situasi di mana suatu tempat atau lahan atau bangunan yang dilanda api begitu besar. Pencegahan bencana. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi bencana. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Jadi kita jangan buat rumah di pinggiran sungai karena itu menyebabkan longsor. 3. Melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Jadi kita kalau menebang harus pilih-pilih dulu ya. Keempat ada buanglah sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan banjir. 5. Rajin membersihkan saluran air. Kita harus membersihkan saluran air dengan rajin agar saluran air tidak mampet. Yang ke-6 membangun pemecah gelombang. Yang ke-7 adalah hutan mangrove atau lokal. Kesiapsiagaan bencana. Memahami bahaya di sekitar Anda. Jadi kalian harus memahami bahaya di sekitar kalian. Kalau tidak memahami, bahaya sekali itu. Kedua, memahami sistem peringatan dini setempat. 3. Mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. 4. Memiliki keterampilan
untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif untuk melindungi diri. 5. Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. 6. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Mitigasi bencana. Tujuan penanggulangan bencana. Yang 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4. Menghargai budaya lokal. 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. 6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. 7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahap penanggulangan bencana. Pertama ada tahap prabencana, kedua tahap tanggap darurat, 3 tahap pasca bencana. Usaha pengurangan risiko bencana. 1. Pembuatan peta risiko bencana, sistem peringatan dini, dan 3. Simulasi bencana. Lembaga penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang kedua ada Basarnas. Yang ketiga ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang keempat ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PPMBG. Yang kelima ada Palang Merah Indonesia atau PMI. Partisipasi masyarakat dalam investigasi bencana alam di Indonesia. 1. Peran masyarakat saat prabencana. 2. Berikut. Pertama ada ikut berpartisipasi membuat analisis risiko bencana. Yang kedua melakukan penelitian terkait dengan bencana alam. Yang ketiga melakukan upaya pencegahan bencana. Yang keempat melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana. Masyarakat saat bencana sebagai berikut: memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait. 2. Melakukan evakuasi sendiri. 3. Melakukan kaji cepat dampak bencana. 4. Berpartisipasi respon tanggap darurat sebagai bidang keahliannya. 3. Peran masyarakat saat pasca bencana sebagai berikut: 1. Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. 2. Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dari pembangunan sarana dan prasarana umum. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.